Ini impian mereka. Saya bilang kepada mereka, kalau kamu taat takwa kepada Allah, di dunia kamu nggak bisa dengar, di akhirat kamu bisa dengar. Ya Allah. Tetapi orang yang dengar di sini tidak taat kepada Allah, tidak takwa, tidak menjalankan perintah Allah, di sini bisa dengar, di akhirat dia tidak bisa dengar. Benar. Itu jadi penyemangat mereka. Akhirnya mereka mau menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saitan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita Jateng Pos TV datang ke Jogja untuk mendatangi pondok pesantren yang sangat fenomenal, satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang unik. Tidak ada lainnya karena pesantren ini adalah pesantren khusus untuk anak-anak tunarungu atau anak-anak yang dalam keadaan tuli, tidak bisa mendengar. Jadi ini pesantren paling unik dan satu-satunya di Indonesia. Yang pertama dan satu-satunya sampai hari ini. Ini belakangan ini cukup terkenal dan banyak media yang meliput ke sini karena keunikannya. Nah, kami juga datang ke Jogja untuk menemui pimpinan pondok pesantren ini. Beliau adalah Ustadz Abu Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ustadz, kita diterima dengan baik di sini untuk meliput kegiatan adik-adik menghafal Quran di sini, khususnya adik-adik tunarungu. Kami ingin bertanya tentang kegiatan pondok ini, terutama ini pondok khusus tunarungu ya. Benar. Bagaimana anak-anak tunarungu di sini bisa menghafal Quran, Kan tidak mendengar dan tidak bisa bicara juga ya. Benar. Gimana itu ceritanya? Mereka semua tunarungu yang di sini. Ya. Jadi karena tunarungu jadi nggak bisa mendengar. Iya, itu ya. Betul. Mereka di sini belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafal Al-Quran dengan bahasa isyarat. Mereka isyaratkan huruf per huruf dan mereka hafal sehingga mereka bisa mengulang dan memperlihatkan hafalannya. Jadi karena tidak bisa bicara dan juga tidak bisa mendengar, maka menghafal Qurannya dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Oh, bisa itu ya? Bisa, insya Allah. Memang ada metode atau bahasa isyarat khusus untuk anak-anak yang tuli menghafal Quran? Ada. Untuk mereka yang tuli, yang tunarungu, mereka bisa menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan huruf hijaiyah Arab. Oh. Metode ini udah universal di negara-negara Arab, sehingga nggak asing lagi sebenarnya. Hanya di Indonesia pertama kami mengenalkan kepada mereka. Oke, itu huruf hijaiyahnya itu pakai isyarat seperti apa? Seperti ini, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, rin, wa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, alif, hamzah, ya. Oke, sekali lagi bisa diulang supaya kelihatan di kamera. Mungkin jarinya itu di depan muka Ustadz di sebelah sini supaya kena matahari sana. Kena kamera sana. Jadi agak di sini. Oke. Alif. Ba. Ta. Ya. Sa. Jim. Ha. Kho, dal, za, ro, za, sin,
shin, shod, dot, to, do, ain, lin, fa, kop, kap, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Oke. Jadi ini bahasa isyarat untuk adik-adik tunarungu yang sebenarnya sudah universal ya. Sudah universal internasional ya. Internasional di negara Arab. Oke, jadi jempol itu alif, kemudian berikutnya sampai ya semua dengan jari ya. Dengan jari semua. Jari kanan ya. Jari kanan kita dahulukan yang kanan. Cukup dengan satu tangan ini sebetulnya ya. Satu tangan saja. Khusus untuk huruf hijaiyah ya. Benar. Oke, ya Allah luar biasa. Oke, kemudian ada berapa santri di sini, Ustaz? Sekarang ada 129 santri. Sudah mewakili dari 28 provinsi. 28 provinsi ada semua ya? Ya, Aceh, Medan sampai ke paling timur ini Madura, paling atas Makassar, Palu, Kalimantan, Batam. Sudah merata, hampir merata ya, merata. dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Laki perempuan? Benar, laki perempuan. Yang perempuannya ada 40 orang. Oke. Yang laki-lakinya 80 lebih. Oke, jadi total 129. Luar biasa. Ini sudah berapa lama, Tat? Lamanya pondok ini berdiri kita 3,5 tahun. Sampai sekarang? Tepatnya 19 September 2019. Barusan ya, 3 tahun ya. Alhamdulillah. Oke, sudah sekian banyaknya ya. Alhamdulillah. Oke, gimana ceritanya Ustadz sampai akhirnya bisa mendirikan pondok pesantren unik yang satu-satunya khusus untuk tunarungu? Umumnya kan pesantren untuk orang-orang yang bisa mendengar dan bicara gitu. Ceritanya panjang, kita singkat aja. Singkat aja. Sebutan apa? Saya bersama dengan tunarungu sudah 13 tahun. Oke. 10 tahun di Bandung, 3,5 tahun di sini. Oke. Yang 10 tahun di Bandung ini kami pertama kali bertemu dengan tunarungu dan membina tunarungu yang pasca sekolah usianya dari remaja ke ini. Saya bikin majelis taklim, bawa mereka ke pondok untuk latihan yang lain ya, bukan agama, belum punya pondok sendiri. Dan itu saya berpikiran apakah alangkah baiknya jika mereka kenal agama di usia dini, usia sekolah, sehingga ketika remaja dan pasca remaja ini mereka sudah ada bekal agama minimal. Dulu kan nggak kenal agama mereka, saya datang itu. Alhamdulillah ternyata pondok ini terwujud di Jogja. Begitu. Oke, singkatnya seperti itu. Kenapa memilih untuk anak-anak yang tunarungu atau anak-anak yang tuli? Tuli. Saya pertama ketemu dengan tunarungu ketika mengetahui mereka ternyata nggak kenal agama, nggak kenal Allah. Jadi situ saya merasa terpanggil. Saya dakwah biasa kepada orang yang dengar. Ternyata tetangga kita yang tunarungu mereka sepertinya paham agama padahal jauh dari kepahaman agama. Akhirnya saya merasa terpanggil. Ya pasti tidak paham karena tidak bisa mendengar dan bisa bicara ya. Benar. Oke. Melihat kenyataan itu lalu timbul keprihatinan untuk bagaimana supaya anak-anak tunarungu bisa belajar Al-Quran ya. Dulu nggak punya pemikiran ingin bikin pondok. Yang jelas hampiri mereka, yang saya bisa hampiri, kenalkan agama kepada mereka, lama-lama akhirnya tergiringlah Allah mengiringkan untuk bikin pondok seperti ini. Enggak, itu kan pasti juga pada saat punya keinginan mendirikan pondok pesantren tunarungu kan mungkin bagaimana cara mengajarannya memang tidak bisa mendengar. Benar. Awalnya tantangan pertama saya itu mendekati mereka, saya harus bisa bahasa mereka. Tantangan pertama. Ternyata alhamdulillah karena kesungguhan saya ingin sayang kepada mereka, datang kepada mereka, sebulan bisa komunikasi sederhana sebulan. Sebulan kemudian saya bikin bikin majelis taklim di rumah, mengundang mereka datang ke rumah. Oke. Nah, dari situ tambah dalam pemahaman saya tentang mereka, bahasa isyarat pun tambah saya pahami, akhirnya leluasa untuk mengajarkan kepada mereka. Jadi akhirnya Ustadz sendiri pertama menguasai bahasanya nih ya, bahasa isyaratnya Ustadz dulu menguasai kan? Iya, saya menguasai dulu, baru menghampiri mereka, datang kepada mereka, ya itu learning by doing itu. Doing ya, betul. Makanya sebenarnya Ustadz sendiri sebenarnya autodidak ya? Autodidak, 12 tahun yang lalu. Bahkan keluarga saya sendiri, istri, anak semuanya bisa. Karena saya bawa mereka ke rumah kan, mau tidak mau kita ada interaksi dengan anak-anak. Menggunakan bahasa isyarat. 5 jari tangan kanan tadi ya. Tadi yang Arabik itu tangan kanan, yang bahasa komunikasi tetap bahasa Indonesia isyarat. Dan internasional isyarat. Oke, jadi teman-teman, adik-adik di sini itu belajar Qur'annya, menghafal Qur'annya dengan isyarat huruf hijaiyah ya, alif ba ta sa jim sampai selesai, tetapi juga belajar bahasa isyarat abjad ya. Abjad lokal. ABCD ya. Belajar 2 itu ya. Oke, kalau untuk ABCD-nya seperti apa itu tadi syaratnya? Indonesia ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U, P, W, X, Y, Z. Z. Luar biasa ya. Jadi belajarnya justru dua isyarat ya. Dua metode. Oke, metode itu semua sudah universal ya. Universal. Oke. Jadi bisa bahasa Arab, juga bisa bahasa Indonesia ya, nasional, karena kan butuh komunikasi juga ya. Benar. Luar biasa teman-teman. Bayangkan kita yang normal, yang bisa bicara, bisa mendengar ya, kadang-kadang menghafal Quran setengah mati susahnya ya. Anak-anak ini sudah bermasalah dari sisi pendengaran, kemudian ucapan, kemudian isyarat, tapi masih bisa juga menghafal Quran ya. Bahkan mereka bisa menuangkan hafalannya ke tulisan. Oh, iya. jadi nulis juga akhirnya. Mereka kan hafal huruf per huruf. Oke. Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha, bisa ditulis. Oke. Oh gitu. Jadi belajar nulisnya juga pada akhirnya ya. Nah, akhirnya. Tidak hanya isyaratnya, tapi menulisnya juga ya. Jadi lebih mungkin daripada kita. Ya itu. Oke, Tan, itu dengan kendala seperti itu, kira-kira teman-teman adik-adik ini berapa lama bisa menghafal Al-Quran di sini? Bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Rata-rata mereka 3 tahun ini udah 5 juz. 4 juz, 5 juz. 4 juz, 5 juz. Tapi ada yang superior nih, hampir 3 tahun sudah 15 juz. Wih, luar 14 juz biasa. beres, sekarang menginjak ke juz 15. Ini yang terbanyak ya, karena kan baru 3 tahun ya. Iya. Luar biasa ya Allah, kalau Allah berkehendak ya, apapun keadaannya itu ternyata ada jalan untuk menghafal Quran. Tetapi begini, orang bertanya, kan ayat Quran, kemudian hadis Rasulullah itu kan pertama kita harus dengar, lalu kami taat menjalankan gitu ya. Gimana teman-teman nggak mendengar nih, bisa taat dan bisa menjalankan? Awalnya saya punya anggapan tidak sami'na, nggak atona, nggak dengar nggak akan taat. Oke. Benar itu. Ternyata, jadi hujahnya seperti ini. Orang kita yang dengar, amalia Al-Qur'annya memperdengarkan. Kita dengar Al-Qur'an, mau dia bisa baca atau belum bisa baca, dia dengar Al-Qur'an, maka harus bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan memperdengarkan. Tetapi mereka kan nggak bisa mendengar, hanya bisa melihat. Maka mereka hanya melihat mushaf Al-Quran, melihat tulisan Al-Quran. Amaliyah Al-Qurannya memperlihatkan, bisa dengan isyarat atau bisa dengan tulisan. Jadi nggak ada sebetulnya ada hak dan kewajiban juga mereka. Dan mereka itu ghairu mukallaf di pendengaran dan pembicaraan, tetapi masih mukallaf di penglihatan dan amal yang lainnya. Maka tajwidnya pun untuk hukum bunyi dia nggak jatuh hukum wajib karena nggak dengar bunyi. Tapi untuk hukum bentuk dan hukum tulisan sudah bisa. Karena masih bisa melihat, masih bisa melihat. Masih bisa bicara juga meskipun nggak ada suaranya ya. Nah, itu suaranya udah nggak percaya mereka bersuara karena ya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Maka tapi diganti syarat itu ya. Tetap wajib ya. Tetap mengenal wajib. Quran, belajar Quran, menghafalkannya, mengamalkannya bahkan ya. Luar biasa. Ini memang apa ya, Tat ya, kayak keajaiban ya. Benar. Selama ini kan kita mengenal biasanya tidak mendengar ya, nggak mungkin belajar juga orang tidak mendengar ya. Sekolah pun sulit, kecuali kalau kalau buta itu masih ada pendengaran, braille, ada pendengaran ya. Dan mohon maaf kalau kita bandingkan, kalau yang tunanetra kan tidak harus ada penterjemah. Tidak harus ada pendamping yang khusus untuk mendampingi beliau. Cukup disimpan, didudukan di dalam majelis, dia bisa dengar ceramah, bisa dengar Al-Quran, mengulang. Setel MP3 bisa mengulang. Di kalau tunarungu nggak bisa, harus ada pendampingi. Setel MP3 nggak ada, MP3-nya yang bergambar itu nggak bisa disetel. Kalau untuk merasakan indahnya suara Al-Quran gimana? Nah ini dia, ini impian mereka. Saya bilang kepada mereka, kalau kamu taat takwa kepada Allah, di dunia kamu nggak bisa dengar, di akhirat kamu bisa dengar. Ya Allah. Tetapi orang yang dengar di sini tidak taat kepada Allah, tidak takwa, tidak menjalankan perintah Allah, di sini bisa dengar, di akhirat dia tidak bisa dengar. Benar. Itu jadi penyemangat mereka. Akhirnya mereka mau menghafal Al-Quran. Tidak ada yang sia-sia sebetulnya ya. Benar. Bahkan ketika kita apresiasi mereka, kamu bisa menuliskan, orang normal belum tentu bisa, gitu kan? Kamu bisa begini, alami, mereka merasa disetarakan, merasa disetarakan dengan mereka yang umum. Oke. Jadi di hadapan Allah sama ya? Sama. Sebetulnya ya. Mereka udah di hisabannya itu berkurang mereka. Nggak ada hisaban untuk bicara dan mendengar, tetapi mereka bisa menginterpretasikan apa yang dia inginkan. Oke, kalau untuk mengenal bahasa isyarat, adik-adik sini berapa lama? Bahasa isyarat, nah ini kan mereka rata-rata mereka masuk ke sini ada yang belum pernah sekolah seperti ini ya, belum pernah sekolah ya, dulunya masuk ke sini ya langsung kita suruh hafal Quran dulu, sambil interaksi sosial dan diajari bahasa isyarat pelan-pelan.
kemampuan lisan sudah meningkat, mereka akan bisa masuk ke pembelajaran alim, pelajaran kitab, pelajaran yang lainnya. Kalau belum bisa bahasa dengan baik, ya hanya Al-Quran saja hafalin. Menghafal isyaratnya aja nih. Ini berapa lama bisa sampai hafal biasa isyarat? Hafal huruf hijaiyah dan bisa ngaji ini secepatnya itu seminggu udah bisa. Oh, seminggu udah bisa? Yang paling lambat sebulan. Ya. Udah bisa ya? Insya Allah bisa. Mereka tuh lebih ini, padahal lebih sulit. Kita kan bismillah, 3 suku kata. Untuk mengingat bismillah, kita yang normal 3 bismillah. Kalau mereka untuk mengingat bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha, 7. 3/7. Tapi sekarang mereka merasa ini yang paling mudah. Metode membaca Al-Quran ini yang paling mudah. Paling mudah ya. Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz Abu Kahfi, ini luar biasa. Ini memang tidak sekedar unik, tidak sekedar satu-satunya, tapi memang kemauan itu yang luar biasa ya. Mau bersusah payah mengajari adik-adik yang dengan kondisi keterbatasan seperti itu, dan akhirnya bisa dan ada jalan ya. Oke, adik-adik ini kemudian sholat juga ya? Sholat juga. Sholat. Kalau sholat kan mengikuti gerakan imam bisa ya? Iya. Lebih mudah. Jadi, ya. Depan imam, di belakang kita di sini nggak berlaku Ustadz barisan saf depan. Enggak. Ustadz disebar, belakang imam satu, di belakang. Karena dia kan ketika dari sujud bangun ke duduk itu nggak tahu kan, nggak dengar apa-apa. Hanya satu-satu apa-apanya gesekan dari yang dengar. Gesek, duduk. Sama melihat aja ya. Melihat, kalau ruku kelihatan. Kalau dari sujud nih yang parah, kadang lihat bawah atas, gitu, itu kan batal. Sujud ini sudah apa namanya, sudah duduk di antara dua sujud belum gitu ya? Ada bangun dari sujud belum? Itu nggak ada suara kan? Makanya ritmenya harus tetap. Oh, ritmenya juga imamnya juga harus tetap. Jangan doa di sujud lama gitu kan. Mereka ketinggalan. Ya, jadi diperkirakan waktunya kalau ini sudah bangun dari sujud gitu ya. Itu untuk sholat ya. Dan bacaannya mereka tetap kelafalkan dengan sir, dengan pelan-pelan, bukan pelan dengan suara, tetapi pelan dengan isyarat. Oke, tetap ya. Tetap berisyarat. Hafalannya doa sholatnya hafal mereka. Iftitahnya begini, Al-Fatihahnya begini, suratnya, takbirnya Allahu Akbar. Tetap ya. Dengan isyarat dan mungkin dengan hati ya. Benar. Kalau dengan hati kan bisa ya. Benar. Lebih fokus lagi mereka. Karena untuk kesempurnaan mereka bahwa mereka punya hafalan, punya bacaan. Kalau nggak dibaca nanti mereka masih melamun. Betul. Karena kan hafalan ya. Benar. Harusnya ada murojaah, ada setoran dengan. Benar. Kita ada 3 jadwal, setoran, setoran, murojaah. 3 jadwal 1 hari setiap hari. Itu ya. Oke, Tad. Kemudian nanti adik-adik ini kan baru 3 tahun, ini kan seperti rintisan ya. Rintisan baru 3 tahun juga ya, tetapi sudah luar biasa, ada yang sudah 15 juz. Kelak nanti adik-adik ini kira-kira setelah hafal Quran akan kemana? Nah, ini proyek kami pertama yang kami harapkan ini angkatan pertama ini. Angkatan pertama. Yang lulusan pertama kami akan kita manfaatkan untuk buka cabang di tempat-tempat yang lain. Mereka kembali ke provinsinya masing-masing. Kita cari teman-teman kita yang hafiz, yang dengar, bersanding biar sama-sama membangun madrasah tahfidz Quran untuk tunarungu. Kira-kira di masyarakat kebutuhan akan lembaga seperti ini luar biasa banyaknya atau bagaimana? Banyak, Pak. Jadi tunarungu itu minimal 1% dalam jumlah penduduk. Minimal, ya makanya minimal 1 kota 1 nantinya ya, seperti itu. Hanya untuk saat ini karena SDM-nya masih kurang, kami optimalkan di sini. Kita akan hasilkan insya Allah tunarungu yang hafid dan hafidah, alim juga alimah, mereka menyebar ke tempat masing-masing. Dampingi oleh teman-teman yang normal, yang tunarungu yang dengar. Betul. Jadi memang kebutuhan masyarakat terhadap anak-anak yang tunarungu ini banyak ya? Banyak. Kemarin udah ada permintaan, bahkan mohon maaf di luar negeri pun udah minta ke kami. Iya, ada permintaan luar negeri. Saya bilang kami baru 3 tahun setengah, belum ada lulusan, kami siap menunggu katanya. Gitu ya. Jadi nanti produk adik-adik ini pada saatnya akan disebar di beberapa provinsi dan luar negeri. Tidak semua berpusat di Jogja ya? Iya, insya Allah. Luar biasa, ini hal baru dan menjadi jawaban di masyarakat ya, yang punya anak yang tunarungu akhirnya bisa ada harapan menghafal. Ada harapan baru orang tua yang punya anaknya difabel rungu, jangan kecil hati. Sekarang ada metode yang membuat mereka bisa dan insya Allah punya harapan menjadi hafidz Quran. Ya, jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Allah menciptakan kita ini semuanya ada hikmahnya. Benar. Dan ada jalannya ya. Benar. Kata Nabi, agama itu mudah. Maka permudahlah. Jangan kau persulit. Berikan berita gembira dan jangan kau takut-takuti. Jadi mereka ini menganggap agama itu mudah.
jalan alhamdulillah. Alhamdulillah, dan ternyata memang Alhamdulillah. bisa ya. Bisa. Dipermudah juga sama Allah ya. Oke, Tat, kalau guru-guru di sini guru normal atau Guru semuanya, guru yang tidak yang dengar yang tunarungu hanya satu. oh, Murid saya dari Bandung bawa ke sini. oh murid dulu dari Bandung. Bawa ke sini. Oh, ke Jogja. Yang ya. lainnya saya memberdayakan anak mantu dulu. Oke, oke. Jadi saya punya anak mantu 3 itu Hafidho. Oke, alhamdulillah. Yang satu subhanallah. dosen. Dosennya PLB, satu frekuensi dengan saya gitu. Oh, gitu ya. Jadi empat inilah yang awalnya. Terus dia ajak teman-temannya dulu yang di pondok, Oke. berdayakan teman-teman yang lain sehingga mereka bisa terlibat di sini. Jadi semuanya mereka meskipun mereka tunarungu, mereka punya hak yang sama, diajari oleh ahli Quran, oleh hafidh dan hafidhah. Begitu. Dan mereka insya Allah akan menerima sanad dari gurunya ini. Sanad Al-Qur'annya nyambung gitu. Oh, ini sanadnya apa? Ini kan sanad Al-Qur'annya mereka anak saya misalkan hafiz Quran, maka mereka pun jadi hafiz Quran, sudah dapat sanad ijazah dari anak saya. Oh, gitu. Nanti untuk yang sanad Al-Quran ini mereka akan datang langsung ke Jeddah. Oh, gitu ya. Benar. Ada nggak rencana juga mungkin suatu saat dikuliahkan di luar negeri Iya. yang Kemarin saya baru kontak dengan Arab, Mekah, Madinah, Jeddah. Ya. Insya Allah kita kedepannya ada perhatian ada untuk ya, mereka. Iya, kerjasama. kelanjutannya. Oke. Ya, untuk meningkatkan keilmuannya juga ya. Benar. Oke, jadi selain menghafal Quran di sini diajari apa saja juga, Tat? Ada juga pendidikan yang lain yaitu dari alim ya, kita dari kitab-kitab 8 sudah ada 8 kitab kuning yang kita ajarkan kepada mereka. Akidah, ada akhlak, ada hadis, ada fikih, ya. ada macam-macam lainnya. Dan juga ada pendidikan formal buat mereka. Jadi mereka yang belum lulus di bangku formalnya SMP SMA-nya itu, kita akan berikan tutorial di sini dan ujian nanti di PKBM. Tetap dapat ijazah. Tetap ya. Jadi selain hafalan juga ada fikih, semuanya lengkap ya. Ini sekolah formal juga ada, Dek, di luar? Formalnya tutorial di sini. Oh, gitu. Ujiannya di PKBM. Oh, gitu, di PKBM nantinya ya. Tetap ya. Tetap ada tetap dapat ijazah ya. Tetap dapat ijazah. Iya, luar biasa. Ini luar biasa, Tat. Oke. Kemudian kalau kegiatan sehari-hari apa nih di pondok pesantren? Setiap hari bangun diawali dari tahajud. Mereka maksimum 3:30 udah pada bangun tahajud. Apalagi sekarang puasa ya. Udah tahajud, mereka sholat berjamaah subuh, setoran sampai pagi ngaji. Itu pagi bebas, masuk lagi kelas setelah duha sampai 10:30 murojaah ya. Nanti istirahat lagi, dimulai lagi baca duhur itu nanti ada hadis, kajian hadis, mereka menghafal hadis, satu hari satu hadis, distorkan langsung, terus istirahat, dan makan istirahat, asar mulai lagi, nanti ada alim, kelas alim, sorenya istirahat, maghrib mulai lagi, sampai berakhir di kelas itu jam 9 malam, makan malam. Malam ya. Nah, jadi lumayan penuh tapi ada diselangi istirahat. Gitu. Aktivitas dan liburnya hari Jumat, mereka ada ekstrakurikuler, ada bela diri wajib. Ekstrakurikulernya memanah dan berenang. Naik kuda? Naik kudanya belum ada. Lahannya insya Allah nanti. Mohon doanya. Ya. Oke, ini lahan bagaimana nih di sini tempatnya? Lahan ya alhamdulillah, karena kami berawal dari Bismillah dengan keadaan seadanya. 2 santri sekarang dan mulai dipinjemi tempat, sekarang kontrak. Jadi sekarang kita memanfaatkan 7 rumah. 7 rumah semuanya belum punya hak. Kontrak, kita masih kontak 5, yang 2 nggak kontak alhamdulillah. Kami belum punya bangunan yang tetap, tetapi kami punya prinsip pondok adalah amalan, bukan bangunan. Jadi kita harus jalan dulu, karena jika kesungguhan kita diterima oleh Allah, insya Allah akan mudahkan. Kami meyakini itu. Mudah-mudahan ya. 7 tempat, tetapi masih ada yang pinjam, ada yang kontrak ya. 7 tempat di kompleks ini ya. Kompleks ini. Oke, kalau yang akhwat di mana perempuannya? Akhwat 400 meter ke arah depan. Oke, pisah ya. Pisah. Jadi tetap kita buat adab-adab mereka seperti pesantren Pondok Salafiyah. Ya, dipisah ya. Iya, dipisah. Luar biasa. Oke, Tat. Kalau ini nanti bisa nggak jadi imam anak-anak ini, adik-adik ini? Anak-anak kalau jadi imam di antara mereka bisa. Oh iya. Tetapi kalau dengan orang yang dengar, kita dahulukan orang yang dengar. Oke, gitu ya. Mereka difabel. Jadi orang yang tidak normal bisa menjadi imam jamaah yang sesama tidak normal. Nah, ya. begitu. Tapi kalau ada yang lebih normal, ke depan kita jadi makmum ya. Benar. Oh, gitu. Iya. Oke. Tat, kemudian mungkin pesan terakhir buat masyarakat, Tat, dengan adanya lembaga seperti ini, masyarakat seharusnya bagaimana, kita umat muslim bagaimana? Iya. Jadi
seharusnya ini kita ini semua yang dengar ini dulu sekali harus ada sedikitnya merespon mereka sebenarnya. Mereka telat. Ini kesalahan kami ya, misalnya kita ini telat merespon mereka. Merespon apa? Kita dulu sudah dengar digaungkan kesetaraan dengan orang dengar. Ternyata bagi mereka kesetaraan agama atau kesalahan hak agama masih belum dapat. Dan alhamdulillah, jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, di sekitar kita ini banyak sesama kita yang kaum difabel rungu, yang mereka secara zahir tidak terlihat, tetapi mereka ada hambatan pendengaran. Awal di hambatan pendengaran maka menjadi hambatan ilmu dan hambatan keimanan. Nah, untuk menghindari itu maka ayo kita sama-sama, ini adalah fardu kifayah buat kita, bantu mereka, support mereka dengan apapun yang kita bisa. Insya Allah jika kita belum bisa apa-apa, mau dorong silakan masukkan ke pondok kami. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hak mereka mendapatkan hak agama. Oke. Tambahan lagi, syaratnya masuk sini apa? Syaratnya mudah sekali. Yang pertama hanya tunarungu, tidak ketunaan lain. Kami belum bisa menerima ketunaan yang lain. Tunarungu. Yang kedua, orang tua yang mengantarkan atau walinya. Kami tidak menerima yang bukan orang dari orang tua atau dari walinya. Untuk menghindari orang tua atau wali ya. Yang ketiga, dia sungguh-sungguh ingin mondok minimal umur 7 tahun sampai 20 tahun. Oh, 7 sampai 20. Untuk biaya dari awal kami tidak menekankan di nominal tertentu. Infak silakan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Oh gitu. Kemampuan keikhlasan keluarga atau ahli waris ahlinya ya. Benar. Oke, Tat, kalau untuk misalnya nih kebutuhan sehari-hari, operasional dan segala macam, dananya dari mana nih? Itu dia, kami mengelola infak yang ada dari orang tua dan menerima dari titipan-titipan orang-orang baik yang datang ke sini. Dan kami ya alhamdulillah sampai saat ini tidak melayangkan proposal, tetapi kami menerima siapa saja dan apa saja yang akan diberikan bantuan kepada kami. Dari pemerintah sudah ada perhatian juga, Tat? Belum. Dinas sosial biasanya dukungan support dari Kementerian Agama alhamdulillah sudah. Oke, sudah ada agama support ya. yang datang untuk memberikan kami bimbingan kami untuk tapi untuk bantuan secara zahir belum ada. Oke, Tat, kalau mau menghubungi sini ada kontaknya bisa disebut? Ada. Insyaallah. Bisa disebut? Disebutkan. Oke. Bisa kontak WhatsApp langsung 0812 2727 7615. Ya, dan nanti mungkin nyambung ke medsosnya saya kurang apa. Ya, ada medsosnya juga? Ada IG-nya, ada YouTube-nya, ada webnya darulassom.com. Darulassom.com bisa melihat nanti media sosial yang lain. Oke. Terima kasih Ustaz banyak sekali atas informasinya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat buat banyak orang, terutama yang punya keluarga atau anak yang dalam keterbatasan mendengar. Benar. Untuk belajar Quran bisa diantar ke sini ya. Amin. Mudah-mudahan terima. Sekali lagi terima kasih Ustadz, dan kami doakan mudah-mudahan Ustadz, kemudian para santri, pengasuh semuanya dalam lindungan Allah, diberi kemudahan, diberi keberkahan ya. Untuk menjalankan amanah ini, karena ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Mudah-mudahan ya Ustadz ya. Dukungan doanya juga. Sekali lagi teman-teman, demikian apa yang kami diskusikan dengan Ustadz Abu Kafi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Assom di Condong Catur, Depok, Sleman, Jogja ya, yang ini adalah pondok pesantren khusus untuk anak-anak tunarungu yang di sini menghafal Quran dan belajar ilmu agama yang lainnya dengan menggunakan isyarat. Kalau adik-adik aja semangat bisa belajar Al-Quran dalam kondisi keterbatasan pendengaran, bagaimana kita yang normal, nanti harus lebih giat lagi ya, malu harusnya ya. Benar. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ucan Saidan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.